Yang kita bahas, yang kita bahas pagi ini yang aktivitas produktif sama karakter kinerja. Kita tidak bahas moral, tapi nanti kita sebut sedikit yang mana yang moral. Itu ya. Oke, kegamangan definisi ini membuat orang bingung atau tidak peduli dengan definisi. Contohnya, kalau soft skill itu sifat atau aktivitas? Soft skill sifat atau aktivitas? Sifat yang membuahkan aktivitas. Yo, berarti sifat dong? Sifat apa? Enggak, makanya sifat ya. Yang gimana yang lain gimana? Soft skill itu sifat atau aktivitas? Bisa dua-duanya. Hmm? Sifat. Sifat ya. Semua bilang sifat ya. Oke, kedua saya tanya, yang bisa dilatih ya, sifat atau aktivitas? Aktivitas. 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 Kalau soft skill bisa dilatih nggak? Enggak. Bisa. Nggak tahu. Bisa. Iya. Ayo, ayo. Soft skill bisa dilatih nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kan banyak pelatihan soft skill kan? Bisa, Pak. Betul nggak? Iya. Pelatihan soft skill. Berarti aktivitas dong, bukan sifat. Oh ya. Gitu ya. Jadi tesnya gampang. Kalau bilang bisa, ya, selesai. Tapi bisa dilatih ya. Tapi di dunia buat yang dua-duanya bisa dilatih tidaknya, maka dua-duanya beda, jawabannya beda. Kalau telemapping nganggap soft skill itu adalah aktivitas. Bisa dilatih. Tapi kita tidak mau pakai istilah itu. Istilah kami adalah soft activity atau hard activity. Karena itu udah istilah kacau di dunia. Gitu ya. Kalau Anda soft skill sifat dan tidak bisa dilatih gitu. Gitu. Jadi saya nggak bahas itu. Saya bahas yang penting hard apa tuh sifat atau aktivitas. Itu ya. Oke. Sekarang ciri-cirinya potensi kekuatan. Mulai nih. Kalau saya menjadi pimpinan proyek dan saya dapat tugas untuk masang listrik di ketinggian 50. Tentunya saya kumpulkan teknisi kan. Dan Ya. saya pasti pilihkan teknisinya. Ya. Betul nggak? Saya pilih pertama orang yang ketika bekerja tuh nggak stres. Betul nggak? Siapa Ya. yang bisa naik ke tinggal 50 meter? Kamu bisa nggak? Wah, saya jangan Pak. Kamu bisa nggak? Saya mau Pak. Dari 50 teknisi yang berani naik ke atas 5. Ya 5 saya kirim ke atas kan? Betul nggak? Kalau yang 45 nggak berani ke atas ya tinggal kirim. Ngapain kerja kalau stres gitu kan? Setuju nggak? Ya. Dan pilih teknisi yang memang pipa atau teknisi beton nggak mungkin. Jadi ada dua kriteria kalau kita pilih orang. Pertama, orang yang kalau kerja tuh enjoy gitu. Kedua, orang kalau kerja yang kerja tuh easy bagi dia. Jadi muncul lagi nih istilah enjoy easy. Tadi ada kan muncul kan kalau kita di level 3 kan. Sekarang muncul lagi. Artinya kalau Allah menyuruh kita, pasti dia pilih aktivitas yang enjoy sama easy bagi kita. Maka itulah sebenarnya potensi kita. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu potensi kita, ya cari yang enjoy easy gitu. Aktivitasnya 8 kelompok tadi kan. Gitu sebenarnya enjoy easy. Supaya kalau kita kerja tidak stres. Oke, contoh. Ini ada beberapa aktivitas produktif. Ini contohnya. Ini semua aktivitas produktif. Jumlahnya sebenarnya ada 15. Ya, semua produktif. Ada yang enjoy kalau masak, enjoy isi, ada yang enjoy kalau bertani, ada yang enjoy isi kalau berolahraga, macam-macam lah. Yang selama ini disebut bakat.
Ya, selama ini disebut bakat. Kalau ini gimana? Apakah ini termasuk aktivitas produktif? Iya. Iya. Termasuk ya. Kenapa nggak pernah dibilang bakat ini? Tidak nampak. Tidak nampak. Oke. Kalau yang ini gimana? Apakah ini termasuk aktivitas produktif? Iya. Iya. Masih ya. Cuma yang Masih. tengah sama kanan selama ini karena tidak nampak atau tidak langsung nampak, maka tidak disebut sebagai bakat. Itu ya. Padahal bakat ini. Kalau definisi bakat adalah aktivitas produktif. Nah, sekarang diganti, saya ubah nih. Ini bukan bakat, ini adalah semuanya potensi kekuatan yang kalau dilatih bisa menjadi kekuatan. Ini semuanya potensi kekuatan yang kalau dilatih bisa menjadi kekuatan. Sekarang fokus kita yang tengah sama yang kanan. Ya, fokus kita yang tengah sama yang kanan. Anda kalau disuruh milih mana yang enjoy easy, itu cenderung tengah atau cenderung kanan? Coba dijawab dalam persentase. Anda kalau suruh pilih mana yang enjoy easy, apakah yang tengah, apakah yang kanan? Tengah. Berapa persen masing-masing? Bu Kori berapa persen masing-masing? 70. 70 tengah, 30 30. kanan. Oke, Iya. coba gimana? Kalau suruh pilih kira-kira tuh lebih senang yang tengah atau lebih senang yang kanan? Enjoy isinya. Yang tengah. Berapa persen masing-masing? Masing-masing 80-20 mungkin, Abang. 20 ya. Bisa jadi 90-10, Abang. Ya nggak apa-apa. Iya. Oke. Terus Tengah. Halo, Abah. Nge-freeze. gimana yang lain? Ayo. Kalau saya 30-70. Monggo yang lain Saya mungkin ada di sini. 30-70. Ada Bu Husna, ada Bu Nanung. Monggo silakan, kira-kira kalau Boleh disuruh milih, di chat juga boleh di chat. chat juga boleh. Bu Silahkan. Nur itu kanan. Oh, sudah itu ya. Saya jawab. Oke. Ya. Oke. 70 kanan, 30 tengah. Jadi Bu Agi begitulah setengah 40, kanan 60. begitulah ceritanya. Kenapa beda-beda? Karena kita sifatnya beda-beda. Karena sifat kita beda, maka enjoy easy juga beda. Gitu. Nah, yang tengah saya bagi 3. Ya. Yang kanan saya bagi 4. Kalau tadi kan 8, sekarang jadi 7 nih. Yang tengah ini, yang atas adalah mengendalikan atau mempengaruhi. Yang tengah itu memotivasi sama mengembangkan, yang bawah merawat, melayani. Terus yang kanan ini mikir, tapi mikirnya mikir kiri, logika. Kalau ini mikirnya mikir intuitif, imajinatif. Kalau yang ketiga ini administratif, yang keempat ini teknik. Kalau kita harus milih 3 dari 7 ini, itu akan membedakan kita semua gitu. Dan kebayang nanti kerjanya apa deh, pilih gitu sebenarnya sih. Ya, jadi harusnya sih tidak tidak terlalu rumit untuk untuk menggali diri, dan ini yang kita fokus adalah fokus pada aktivitas ya, bukan pada sifat. Jadi lebih mudah. Nah, ternyata saya menemukan jumlah aktivitas produktif itu jumlahnya ada 99. Dari puluhan ribu pekerjaan, kalau kita kurasi gitu ya,
kita jabar-jabarkan, kurang keluarnya 99. Tinggal kita pilih mana yang enjoy isi. Ambil katakan 10 sampai 12 lah yang enjoy isi. Maka itulah sebetulnya potensi kita. Lalu sesuaikan dengan job desk, dengan peran kita, masuk semua gak gitu. Itu intinya gitu. Nah, ini gambarnya kayak begini gambarnya. Ini gambar dasar dari 8 kelompok aktivitas. Dan yang ini bisa diperbanyak menjadi 30. Nah, sekarang saya sederhanakan misalnya. Ini kan gambar dasar kan. Coba lihat ini. Coba lihat semua aktivitasnya ada di masing-masing klaster. Lalu Anda pilih dari 8 klaster ini, pilih 3 yang paling enjoy isi. Apakah di H, apakah di S, apakah di GI, apakah di TE, apakah di E, apa di mana gitu. Coba Ibas lihat di mana tadi? Saya ada di N, terus kemudian ada di S, kemudian ada di GI. Oke, NSGI ya. Ya, NSGI. Jadi kalau jadi guru, lebih banyak guru-guru yang tentang kreativitas lah gitu ya. Iya, Bah. Jangan guru Sesuai matematik, misalnya. Bukan cara. di situ. Wah, itu nanti Coba yang malah lain, puyeng sendiri ya, Pak. yang lain gimana? Ini Silakan. ada Bu Kori ya, Pak. Ya. Bu Kori apa? Bu Kori TNS, Bu Nur GI TNS. R. TNS Bu ya, Kori, Bu Bu Kori. Kori boleh tuh, guru matematik boleh Bu Kori. Emang iya Abah. Oh Saya emang iya, iya. pendidikan matematika jurusannya emang dulu kuliah. Yang lain gimana Oh, yang lain? Bu Nur GI N sama R. Yang lain monggo. GI, N sama R. Iya. GI, N sama R. R itu masih matematik, masih apa? Itu arahnya ke arah penelitian, jadi masih pakai analisis, tapi juga punya GI. Menarik nih, guru otak kiri kanan lah gitu ya. Bisa tentang penelitian yang sifatnya ke depan, bisa apa namanya inventing gitu. Guru tapi invention, apa menemukan tapi bukan menemukan, bukan discovering ya, tapi menciptakan gitu. Jadi sebenarnya dengan 3 kelompok saya sudah kebayang kira-kira lah, belum detail sih, tapi kira-kira lumayan. Gitu. Oh emang tanya jawab jam berapa lama sih? Setengah jam ya, Mas? Ya, Abah ini sebenarnya sudah mulai masuk ke sesi tanya Oh jawab, Abah. gitu, gitu. Coba saya Monggo lewatin ya. sebentar. Ini juga udah hampir berakhir sih. Lewatin sebentar Siap, ya. Abah. Monggo Tadi boleh saya mau dilanjut bahas dulu, Abah. sedikit soal. Nah ini kelompoknya, ini kelompoknya. Nah sekarang yang penting ada konsep pengembangan diri ini. Jadi begini, kalau saya gambarkan sebagai tim gitu ya. Ada tim sepak bola, ada tim kasti. Ya. Saya jadi coachnya. Kalau tim kasti, maka persyaratannya semua pemain harus bisa semua. Lari, tangkap, mukul, lempar. Kalau bola, pemain hanya berperan sesuai dengan potensinya. Jadi kalau potensi kiper jadi kiper, kalau penyerang penyerang. Sehingga cara mengembangkannya beda. Kalau yang kasti kembangkannya dengan cara latih kekurangannya. Kurang bisa lari, latih lari. Kurang bisa mukul, latih mukul. Kurang bisa lempar, latih lempar. Kalau bola malah sebaliknya. Seorang penyerang yang nggak bisa nangkep bola, nggak diajarin nangkep bola gitu. Seorang kiper yang nggak bisa nyerang, nggak diajarin nyerang. Gitu ya. Jadi ada beda. Nah, di dunia itu kebanyakan yang kasti. Sekolah formal kebanyakan kasti. Kalau sekolah alam, bola. Gitu ya. Jadi namanya deficit approach. Kalau bola tuh strength approach. Dan organisasi macam-macam. Kalau pabrik bagus yang kasti. Tapi kalau service industri bagus yang bola. Atau kadang-kadang campuran. Tapi manusia sebaiknya yang bola. Karena sudah diberikan potensi sama Allah gitu. Sudah punya tugas kita. Jadi latihlah potensi yang Allah berikan untuk menjalankan tugas Allah gitu. Itu kira-kira konsepnya. Oke.
Kalau sudah masuk ke tanya jawab, kita masuk tanya jawab dulu deh. Baik, terima kasih Abah. Mohon Ya, maaf. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, silakan Ayah Bunda, Bapak Ibu, Mas Mbak, Kakak, Abang yang mau sharing, boleh bertanya silakan, boleh raise hand dulu. Oke, Abah ini ada Bu Kori, monggo Bu Kori, silakan langsung. Abah, izin bertanya untuk yang terakhir. Kalau itu sekolah khususnya untuk pendidiknya, itu bagusnya yang defisit approach atau yang strength approach? Untuk siapa pendidiknya? Iya, untuk gurunya. Oke, kalau di organisasi itu yang penting adalah rekrutmen yang penting. Jadi cari guru yang memang guru gitu loh, yang memang sukanya ngajar. Kalau ada guru sukanya bukan ngajar, jadi kan banyak kayak di DKI ini orang yang betul-betul guru itu cuma 25%, Wow. yang sangat tidak cocok 25%, yang 50 tengah-tengah. Karena mereka guru melihat gaji sih, gaji DKI bukan. Jadi gimana kalau gitu ya? Jadi dalam organisasi yang penting rekrutmen. Kalau rekrut bener maka aman lah kesananya. Tapi kalau ini kalau enggak gimana? Nah, kalau enggak gimana itu pertanyaannya. Memang tidak mudah. Kalau Galup itu punya konsep begini, beda sama konsep saya. Kan setiap orang punya 5 bakat utama, ada 5 sifat utama. Contohnya gini, kalau bagi saya seorang guru harus punya bakat developer, senang memajukan orang lain, mesti gitu. Itu syarat utama. Kalau Galup bilang nggak perlu. Kalau kamu punya bakat empati, gunakan empati kamu. Kalau punya bakat relator, gunakan relator kamu. Kalau punya bakat apa namanya punya bakat communication, gunakan communication. Tapi dalam penelitian, guru-guru yang bagus justru guru-guru yang punya bakat developer. Jadi kalau saya sih namanya rekrutmen tuh maha penting. Orang yang jadi guru harus punya bakat developer, communication, sama learner. Jadi dia kerja tuh betul-betul ya sesuai sama dirinya. Itu Bu Kori. Intinya adalah rekrutmen intinya. Baik, Abah. Tadi kayaknya kayak sudah terlanjur gitu. Emang kan belum tes kan? Banyak yang sudah. Iya. Udah ikut tes telemapping belum? Siapa? Bu Kori. Saya. Hmm. Saya sudah developer keempat Oh kemarin keempat. waktu TM Basic. Masih bagus dong keempat sih masih Iya. bisa dong. Cuma yang lain mungkin ada yang enggak ya. Maksudnya waktu yang proses rekrutmen itu apa karyawan yang lain gitu, nah Abah. Iya, 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 iya. Iya. Kan pasti ada yang terlanjur tadi seperti Abah bilang. Iya, karena sekarang kan rekrutmen dasarnya kan knowledge kan. Iya, betul. Jadi pada zaman sudah berubah. Cuma timbul masalah nanti dalam manajemen karena kalau salah rekrut memang ada masalah dalam manajemen. Gitu. Yang lain gimana yang lain? Silakan Ayah Bunda yang lain, boleh raise hand yang ingin sharing sama Abah. Silakan, ada Bu Agis, Bu Ani, oh ada 2. Bu Dewi, Bu Husna, Bu Isti, oh Bu Melati ya. Bu Iza, monggo silakan teman-teman yang lain. Ini ada Bu siapa nih? Kak Latifa. Boleh raise hand silakan yang ingin sharing. Nanti PowerPoint saya kasih ke Bu Budi ya, PowerPoint-nya. Oh iya, baik-baik Kalau Abah. iya, Insya Allah nanti akan kami share ya teman-teman. iya. Bu Kori, barangkali ada yang ingin di-sharingkan lagi? Cukup, Mas. Oh cukup, oke. Baik, bagaimana Abah? Ada yang ingin mungkin disampaikan sebagai penutup sesi pertama ini Abah? Nanti sesi kedua Bu itu ya, apa Bu Bu Budi ya? Budi. Jam Iya. berapa Bu Budi? Ini habis ini. Oh, habis Abah. ini. Oh ya udah. Iya. Itu aja apa namanya? Nanti lihat lihat apa namanya?
PowerPoint saya tentang moral itu. Tapi intinya adalah kita mesti yakin bahwa setiap orang tuh dikasih perangkat oleh Allah. Jadi nggak ada orang yang diciptakan untuk gagal, nggak ada. Bahkan yang namanya ABK pun itu sebenarnya punya sesuatu. Nah, kalau dengan keyakinan ini maka kita akan mau atau bersemangat untuk menggali anak-anak kita, murid kita, anak buah kita. Karena tiap orang tuh istimewa. Jadi fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Itu pesan saya sih. Saya kira kita masih bahas. Nanti saya Baik, kirim bahannya Abah, ke terima Bu kasih Budi ya. banyak. Iya. Ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Abah. Ya, sama-sama. untuk pemaparan yang luar biasa, sharing ilmunya yang luar biasa. Saya izin mengutip kembali, Abah. Fokus pada kekuatan dan siasati keterbatasan. Apa tadi, Abah? Iya, fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Baik, itu unik sekali nih, Abah. Ini bisa saya jadikan pegangan. Wangsit dari Abah Rama. Sip. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya, mungkin kita untuk mengefektifkan waktu, langsung saja lanjut ke pembicara kedua kita, Ibu Budi Hadiastuti. Ya. Monggo, Bu Budi, Baik, terima bisa kasih. langsung. Abah, saya lanjutkan dulu ya, Abah. Ya, silakan. Apa namanya, untuk bagaimana implementasi bakat. Sebenarnya memang ini ada guru, ada juga yang bukan guru. Tapi tidak apa-apa juga, nanti kita ini aja ya, kita padu-padukan saja sesuai dengan kebutuhan. Kita mengalir saja ya. Baik, sebelumnya Bunda Ayah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak sudah bergabung dengan kita di sini untuk bersama-sama saling support ya, membenahi ya sistem pendidikan kita, baik itu konteksnya keluarga maupun bangsa kita ya. Karena itu menjadi PR. Apa yang tadi Abah sampaikan sebenarnya persoalan yang serius ya. Coba mungkin Abah menyampaikannya dengan sangat rileks ya, dengan bahagia gitu ya. Nah, mudah-mudahan tetap bisa dimaknai bahwa ini adalah persoalan serius ya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, Mas Ibas bisa minta tolong di materinya di share screen-kan. Tadi sudah ada di Mas Ibas ya. Oh ya, mungkin sekedar perkenalan sebagai sebuah prolog buat teman-teman semuanya. Saya memang concern ya untuk bagaimana mengimplementasikan talent mapping ini, bakat ini ke sekolah gitu ya. Karena memang sudah sekian tahun saya berkecimpung di dunia pendidikan formal dan mendapati hal-hal yang ya membuat kita jadi gelisah gitu ya. Ini ada apa ya dengan sistem pendidikan kita ya, dengan proses pendidikan kita. Kenapa mesti ada gap gitu ya antara harapan dengan fakta yang kita lihat ya, sehingga benar-benar membuat kita jadi gelisah seperti itu. Ada hal yang perlu dibenahi. Nah, ternyata nemu lah. Salah satunya adalah soal betapa sekolah formal kita ini belum concern ke soal potensi ya. Tadi yang Abah sampaikan basicnya masih knowledge ya, masih pengetahuan, belum sampai ke potensi. Nah, padahal dunia sudah mulai bergeser ke potensi ya, memilih karyawan juga tidak berangkat dari pengetahuan saja, tidak hanya dari kognitif ya, tapi juga sudah mulai memperhatikan soal bakat ya, soal kecenderungan, soal enjoy easy dan sebagainya. Nah, sehingga kita berpikir ini perlu kita persiapkan dari masa belajar. Kalau tadi Abah menyampaikan ada dari lahir, masa bermain, masa belajar gitu ya, maka kita harus sudah menyiapkan dari sini nih, dari awal gitu. Agar supaya nanti ketika masuk ke dunia kerja, ya mereka tidak perlu bingung sendiri gitu. Kalau kita perhatikan nih, mungkin Bu Kori sebagai guru formal ya, guru sekolah formal nih, itu kan kalau kita lihat ya masyarakat kita setiap tahun ajaran baru itu, para orang tua itu hebohnya luar biasa ya.
dari TK mau masuk SD, cari SD favorit gitu ya. Wah, rebutan sampai pusing gitu ya. Kemudian dari SD ke SMP juga begitu. SMP ke SMA terus begitu. Ya, setelah dari SMA berlomba-lomba lagi masuk perguruan tinggi favorit gitu ya. Jadi masuk sekolah bingung, masuk kuliah bingung. Sayangnya begitu selesai kuliah bingung juga gitu ya. Mau ngapain ini gitu. Karena ternyata daya serap dunia kerja di Indonesia itu belum memadai atau belum mampu menyerap anak-anak kita ya, para generasi muda yang sudah berusia produktif. Nah, ini akan jadi masalah gitu ya, akan jadi masalah ketika dunia kerja kita yang ada di negara kita ini tidak mampu menyerap anak-anak muda yang sudah berusia produktif. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Ya, kita mencoba untuk bantu mereka agar supaya gimana mereka mengenal potensinya dan bisa berkarya sendiri. Oke, sekarang mungkin kita diskusi dulu lah ya. Apa yang Bunda Aya rasakan dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya terkait ini? Apakah masih merasa tenang-tenang saja dengan situasi yang seperti ini, atau sudah mulai gelisah, sudah mulai gundah gulana ya dengan anak-anak kita ini, anak bakatnya apa gitu ya? Nah, mungkin bisa berbagi dulu nih dari Bunda Aya semuanya, Bapak Ibu. Bagaimana memotret anak-anak kita? Apakah masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat akademik ya? Dari pagi sampai sore sekolah, full day school. Habis itu les ya, les akademik lagi sampai jam 8 malam. Apakah masih seperti itu? Monggo, kalau mungkin ada dari Bapak Ibu, Bunda Aya yang mau sharing dulu, boleh, silakan. Ya, biar kita bersemangat bersama ini. Sudah siang, sudah mulai ngantuk belum ya? Bu Kori dulu deh. Ayo Bu Kori. Yang lain ini belum bisa ini berpartisipasi. Semoga segera menyusul. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, saya mau menyampaikan kegelisahan yang saya rasakan di sekolah saya, nggih. Iya. Jadi di sekolah saya ini ada pelajaran untuk agama, tahfidz dan mengaji, juga ada untuk pelajaran yang akademik. Namun yang saya rasakan sebagai guru itu waktu kita itu sangat terbatas di sekolah. Jadi untuk mengajarkan akademik itu hanya sekedar sisa waktu 30 menit dan saya merasakan itu dapat apa ya anak-anak didik saya gitu. Itu yang saya rasakan selama ini, Bu. Terus juga jadi setelah saya pikir lagi akademik sebanyak itu tidak tersampaikan, apalagi melihat bakat yang memang potensi mereka gitu. Jadi sangat terbatas waktu saya sebagai guru. Nah, ini mohon pencerahannya agar saya diluruskan kembali. Itu saja. Baik, ini dari Bunda Agisan ya, Mas. Mbak, dari SMP mana, sekolah mana ya? Atau baru sibuk sana? Dari mana? SDIT, Bu, di Kalisat. SDIT SDIT Kalisat. Harapan Mati. Oh, Nggih. Masya Allah. Iya, ya, baik. Ya, baik. Itu alhamdulillah ya kalau kita punya kegelisahan yang sama. Karena bisa jadi sebenarnya di luar sana juga banyak guru-guru yang gelisah, tapi pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang mungkin belum terkoordinir ya, masih sendiri-sendiri, gelisah sendiri ya. Yang sebelah sana juga gelisah tapi sendiri juga, ya belum ada belum ada yang mencoba untuk bagaimana ini menjadi sebuah kegelisahan bersama dan harapannya akan menjadi sesuatu yang atau sebuah sebuah gerakan yang nantinya akan membantu anak-anak kita biar tidak terjebak di hal-hal yang sifatnya seperti tadi ya, padat gitu ya. Jangankan bicara soal bakat, target akademik pun itu masih belum nyampe ya. Sebenarnya ini soal pilihan ya, Bun. Saya sendiri juga mengelola sekolah, jadi pada akhirnya ketika kita memilih, oke, kita akan fokus ke bakat, maka waktu kita ya dalam merancang pendidikan, merancang pembelajaran itu ya fokusnya ke bakat atau ke karakter.
Dan kalau tadi Bunda cerita ya ada tauhid, ada agama, ada akhlak, ada fikih mungkin ya. Nah, itu pun sebenarnya masih tergolong akademik, masih tergolong kognitif. Ya, meskipun itu judulnya agama ya, judulnya pelajaran agama. Karena apa? Karena yang disampaikan adalah hal-hal yang hanya melibatkan akal atau melibatkan otak ya. Jadi lebih banyak ke apa namanya remembering, menghafal ini, menghafal itu. Ya, jadi belum sampai ke bagaimana sebuah atau nilai-nilai ya, belum sampai pada bagaimana agama itu menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah apa panduan buat anak-anak kita, menjadi sebuah inspirasi bahkan ya buat anak-anak kita. Nah, pada akhirnya ya berkejaran dengan waktu, berjalan dengan target-target akademik juga gitu. Saya dan tim pernah mendampingi sebuah pesantren ya. Saya tanyakan, ada berapa mata pelajaran di sini? Ada 24 mata pelajaran ya, selama sepekan. 24 mata pelajaran itu kan sama dengan kalau kita kuliah kira-kira lah ya, kira-kira itu kita mengambil 24 SKS, kira-kira ya. Ini belum tentu juga belum belum lagi kalau kita melihat 24 mata pelajaran itu, masing-masing pelajaran itu berapa jam pelajaran, berapa JP. Nah, ini kan ngeri ya, padat sekali sehingga anak-anak cenderung kelelahan karena tadi itu, agama masih menjadi sebuah apa ya, sesi menambah menambah pengetahuan, bukan memperkuat apa namanya, jiwa kita ya. Belum menjadi inspirasi, kira-kira begitu. Agama belum menjadi inspirasi buat anak-anak kita. Nah, ini akan melelahkan mereka gitu. Nah, yang lelah bukan hanya muridnya, guru-gurunya juga kelelahan ya. Mungkin kalau Bunda Agisa tadi merasakan lelah juga, ada perasaan merasa bersalah juga karena target-targetnya belum tercapai begitu. Oke, nanti kita akan bahas ya Bu Agisan ya, pelan-pelan kita akan mencoba untuk memotivasi diri sendiri juga, memotivasi kita semuanya agar supaya merdeka dan berdaulat mengelola sekolah-sekolah kita ya. Saya suka sekali menggunakan kata merdeka dan berdaulat. Karena selama ini kita tidak berdaulat ya, mengelola sekolah dan mendidik anak-anak kita. Baik, ada lagi mungkin yang mau sharing dulu? Boleh? Terima kasih ya, Bunda Agisan. Silakan kalau ada yang mau sharing dulu. Belum ada? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari siapa nih? saya Melati Bu Budi Oh ya, dari mana? dari sini, Dari dari sini. Sleman. Iya, gimana? Ya, jadi kalau yang saya, yang untuk anak kedua saya baru baru bisa kami orang tua baru bisa mengamati sedikit dari bakat yang muncul gitu ya. Kalau dilihat yang potensi cukup kuat itu bakatnya relator. Iya. Nah, jadi kayak misalnya di di WAG grup sekolah itu semua orang tua murid itu dia tahu siapa tahu siapa nama-namanya, kemudian dia sendiri yang ngerubah kontak yang ada di situ dengan namanya bundanya ini, ayahnya ini. Dia sendiri yang mengubahnya, padahal saya tuh belum mengubah karena saya ingin tahu siapa nama lengkapnya dulu gitu kan. Nah, kemudian eh, ketika apa kayak misal belajar itu senangnya rame gitu, senangnya dengan teman. Jadi agak kesulitan kalau misalnya sendiri. Oke. Nah, sedangkan untuk bakat-bakat yang lain itu kami masih coba mengamati, namun kami masih kesulitan untuk mungkin terkait dengan ragam aktivitasnya. Kemudian anak saya ini suka baca, tapi bacanya apa ya, yang kaitannya dengan sejarah, misalnya ketika saya ini kan dia suka ngelihat baca kemarin itu meminta dibelikan komik Ustadz Abdul Somad, kemudian berkali-kali membaca
kisah Hasan Albana yang komik begitu ya. Kemudian Buya Hamka yang komik lah ya, karena usianya segitu ya. Nah ini saya tuh berpikir apakah dia itu connectedness atau apa. Jadi saya hanya memfasilitasi seperti itu gitu ya. Misalnya mengajak dia ke museum atau ke tempat-tempat bersejarah seperti itu. Nah hanya kemudian kira-kira apa sih ya yang kemudian bisa saya stimulus untuk memunculkan bahwa ini nih merupakan bakat kuatnya kayak gitu. Iya. Dan yang lain-lainnya masih kami amati sampai sejauh ini, mungkin baru itu yang teramati begitu. Ya, baik. Usia berapa, Bun, putranya? 9 tahun setengah. 9 tahun. Berarti sudah kelas berapa ya? Kelas 3? Ya, kelas 3. Ya. Sekolah di mana, Bun? Sekolah di Sayogi ya. Oh, di Sayok ya. Baik, baik. Ya, baik. Ya, kalau di Sayogya kan berarti sudah ada pendampingan yang lebih intens ya, mudah-mudahan ya. Karena memang pengalaman sendiri ini mungkin tidak terlalu ini ya, mirip-mirip saja. Saya pernah 3 anak saya itu, 3 anak yang terakhir ya. Anak saya 6, 3 yang terakhir itu memang lebih cenderung ke homeschooling. Tapi memang pada akhirnya kendala dalam tanda petik ya untuk menemani mereka bertumbuh ya, untuk menggali bakat mereka itu pada akhirnya memang saya butuh teman sehingga ya sudah daripada saya sendirian ya, saya ajak teman-teman yang lain untuk membuat lembaga gitu kan di Shakila ini. Sehingga dengan begitu harapannya memang untuk merancang ragam kegiatan tadi itu lebih mudah gitu. Lebih mudah dan buat para maestro yang pengen berperan ya, berpartisipasi di sekolah saya juga lebih mudah lagi karena terlihat bentuknya lembaga ya. Nah, ini memang menjadi catatan tersendiri ya buat kita yang pengen meragamkan kegiatan anak-anak, maka memang mau tidak mau kita harus berkomunitas dan punya frekuensi yang sama dan bermitra dengan banyak orang sehingga benar-benar anak-anak itu punya kegiatan yang beragam. Nanti saya sampaikan di presentasi saya ya, Bun. Mungkin sambil mengalir saja ya. Baik, terima kasih Bunda sudah sharing. Baik, kita lanjut ke, saya coba sampaikan dulu ya presentasi saya. Ini sekedar sharing juga dari apa yang sudah saya dan tim kerjakan. Baik, Sekolah Ramah Bakat ini memang menjadi branding untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya mungkin sama dengan yang Kang Firman lakukan ya, kalaupun ada beda-beda sedikit lah ya. Baik, ini hanya pesan langit. Tadi sudah Abah sampaikan juga ya bahwa ini menjadi alasan yang kuat buat kita untuk memperhatikan soal bakat. Jadi bakat itu sebenarnya dibahas juga di Al-Quran. Itu menandakan bakat itu penting gitu ya. Kemudian kalau dari sisi sistem pendidikan kita, ke atas dulu Mas. Agar supaya dipahami oleh para praktisi pendidikan di sekolah ya. Nah, jadi slide ketiga Mas. Jadi bagaimana hak anak-anak kita, hak peserta didik kita, ya, yang ini juga perlu kita perhatikan. Jadi resmi nih ya, jadi Allah sudah membahas di Al-Quran, kemudian negara kita juga sudah mencantumkan ini dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita ya. Di sana disebutkan hak-hak atas hak peserta didik kita ya. Nah, di sana disampaikan ada mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Disebutkan dengan sangat jelas ya, dengan sangat jelas. Tapi memang pada kenyataannya selalu saja ada gap ya antara undang-undang, antara konsep besar yang diberikan oleh pemerintah, lagi-lagi di area implementasi menjadi kesulitan ya karena ada beda mindset ya, belum terbangun cara berpikirnya
ya, kemudian otomatis frekuensinya jadi berbeda juga ya. Karena memang bicara bakat, minat dan kemampuan itu bukan hal yang simple menurut mereka ya. Kalau tadi Abang menyampaikan sesimpel itu sebenarnya memotret bakat anak kita ya. Cuma kita tinggal mau apa enggak. Kita merasa itu penting apa enggak gitu. Oke, selanjutnya di slide berikutnya teman-teman kalau lewati aja. Ini soalnya terkait dengan manajemen sekolah ya. Di mana tugas kepala sekolah, tugas guru-guru itu benar-benar punya peran yang sangat besar. Lanjut, Mas Ibas. Lanjut. Terus saja, oke. Ini sebuah motivasi ya. Bonus demografi yang bakal terjadi di tahun yang akan datang ya. Diprediksi memuncak pada tahun 2030. Nah, ini sudah disiapkan belum anak-anak kita? Ya. Karena ini kalau kita siap, ya, kalau negara kita siap, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Indonesia akan menjadi sebuah negara yang sangat kuat, ya, sangat dikdaya, gitu ya. Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, ya, kita belum siap mengelola, maka yang terjadi adalah ya banyaknya pengangguran ya. Anak-anak nenteng-nenteng ijazah kemana-mana gitu ya. Kemudian nggak ngerti dia mau apa. Dan yang lebih parah lagi, nggak ngerti aku ini siapa, aku ini bisa apa, dan mau apa. Ya. Teman-teman kalau mungkin memperhatikan, anak-anak remaja sekarang ini, kalau ditanya, ya, kamu suka apa? Itu pasti banyak yang bilang, nggak tahu gitu ya. Kamu apa? Nggak tahu juga, terserah aja sih gitu ya. Itu adalah jawaban-jawaban template dari anak-anak remaja kita. Ini yang membuat kita jadi ya prihatin lah ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini ya, data-data seperti ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk menyiapkan anak-anak kita. Bagi bunda ayah yang mungkin putranya belum bersekolah di sekolah yang mendukung terpotretnya dan terberdayakannya bakat anak-anak, mungkin bisa proaktif ke sekolah ya, membangun sinergi yang baik ya, agar supaya anak-anak tidak selalu ditarik pada pengajaran saja ya, bukan hanya mengejar target-target akademik tadi itu. Karena memang selama ini sekolah-sekolah kita memang fokusnya di pengajaran ya, belum pendidikan. Ada beda antara pendidikan dan pengajaran. Baik, selanjutnya Mas Ibas. Oke, ini data-data yang sudah sering kita dengar ya. Indonesia dalam peringkat yang memang belum pernah naik ya, selalu ranking 1 sampai 10 dari bawah ya. Kalau tadi Abah menyampaikan di Jakarta ada 25% guru ya yang enjoy ya. 25% saja yang tidak enjoy, yang enjoy. Yang ngeri ya. Pada akhirnya ya seperti ini. Pada akhirnya ya produknya atau outputnya seperti ini. Selanjutnya di slide berikutnya nanti kita perdalam di diskusi saja ya. Lanjut, ini hasil survei juga. Lanjut saja, Mas Ibas. Oke, ini kemandirian di Jakarta. Selanjutnya ini adalah 10 tanda kehancuran sebuah negara. Sampai kalau Dr. Thomas Likona. Jadi gini teman-teman, ini saya sampaikan agar saya menjadi motivasi intrinsik buat kita ya. Wah, Masya Allah ternyata anak-anak kita tuh hidup di sebuah zaman yang nggak main-main ya. Anak-anak kita hidup di sebuah zaman yang luar biasa, banyak tantangannya, banyak ujiannya, sehingga kita betul-betul menyiapkan mereka dengan lebih baik lagi agar supaya mereka bisa survive di masa yang akan datang ya, meskipun nantinya tanpa kita dan seterusnya. Jadi ini mungkin tidak perlu kita perdalam ya, meskipun ini bisa jadi bahan ini juga ya, bahan pendidikan juga. Kalau di sekolah saya 10 tanda kehancuran sebuah negara ini kita bahas bersama anak-anak agar supaya mereka menyadari betapa lingkungan sekitar mereka itu luar biasa, penuh tantangan dan mereka harus kuat. Ini kita bahas juga dengan anak-anak. Selanjutnya, Mas Ibas. Ya, oke. Ini karena konteksnya SRB ya, Sekolah Ramah Bakat, jadi kita mencoba membenahi dari sekolah.
Tapi kalau bunda ayah dari rumah, ayo kita benahi dari rumah, ya. Bagaimana memperhatikan, memotret, mensimulasi agar supaya keunikan anak-anak kita bisa muncul untuk kemudian bisa diberdayakan. Lanjut. Ya, ini tadi sudah dibahas oleh Abah Rama. Selanjutnya, kita cepat aja karena sudah siang ya. Ini adalah pesan dari Ki Hajar Dewantoro atau mungkin curhatannya Ki Hajar Dewantoro ya. Bahwa pendidikan dikhianati tujuannya bukan untuk membuka batin, rasa spiritual, memerdekakan pikiran dan membangun kemandirian, tapi justru untuk menceburkan diri pada materialisme, sekolah supaya dapat kerja, kerja jadi pegawai entah negeri entah swasta. Tapi tidak pernah dikaitkan dengan bagaimana dia punya peran peradaban, mereka punya tugas dari Allah itu bentuknya seperti apa dan sebagainya, itu tidak dibahas di sekolah-sekolah kita ya, atau di keluarga-keluarga kita. Ini selalu konteksnya adalah bagaimana kamu sekolah yang tinggi, belajar yang pinter agar supaya besok kerja di tempat yang basah dapat duit. Ya, selalu begitu. Tidak atau belum dikaitkan dengan tadi tugas hidup atau misi hidup, tidak dikaitkan dengan peran peradaban juga ya. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah tadi Abah sampaikan, kami mencoba untuk mengimplementasikan ini di sekolah. Ya, mohon maaf kalau memperhatikan bakat atau fokus memotret bakat itu mulai keluarga, itu sudah banyak dibahas ya. Nah, ini kita mencoba untuk menjalankan misi hidup juga ini ya. Saya dan teman-teman mencoba untuk bagaimana melibatkan sekolah ya untuk memotret bakatnya anak-anak. Kalau di sekolah formal teman-teman itu ada 8 standar ya. Ada 8 standar yang perlu diperhatikan agar supaya sekolah itu bisa menjalankan perannya dengan baik ya. Sebagai ajang untuk mendidik anak-anak, sebagai ajang atau sebagai tempat untuk mentransfer nilai ya, kepada anak-anak dan seterusnya, maka ke-8 standar ini perlu kita maksimalkan. Nah, kalau di kita, ya, kalau di sekolah kita, 8 standar ini memang ada perbedaan dengan bagaimana 8 standar di sekolah-sekolah yang mungkin belum memperhatikan soal bakat. Contohnya begini, ya, kalau di sekolah kami, sarana prasarana itu tidak harus menjadi milik kami, ya, tidak harus punya semuanya. Kenapa? Ya karena kita bisa bermitra dengan banyak pihak juga, bermitra dengan siapapun yang bisa diajak untuk membantu ya, saling sinergi, membantu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa bertumbuh dengan baik. Seperti sekolah kami, kita bermitra dengan bengkel, bermitra dengan salon kecantikan, bermitra dengan lembaga digital marketing, ya bahkan bermitra dengan kampus. Ya, kami alhamdulillah sudah punya MOU dengan Fakultas Biologi Gajah Mada, ya, di mana dengan begitu anak-anak kita bisa magang di sana untuk belajar banyak hal. Itu di sarana prasarana. Kemudian di pengelolaan ya, di pengelolaan pada akhirnya juga menyesuaikan dengan tujuan kenapa sekolah kita ada. Karena tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita itu memang tidak lepas dari tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi menjadi insinyur itu bukan cita-cita yang utama, bukan tujuan yang utama. Menjadikan anak-anak sukses secara mungkin punya jabatan, ya mungkin punya perusahaan dan sebagainya, itu hanya cara ya, cara untuk menjalankan menyesuaikan dengan tujuan penciptaan manusia. Oke, itu saya cuplik-cuplik ya, bagaimana 8 standar ini kita perhatikan agar supaya bakatnya anak-anak kita itu bisa terpotret ya. Selanjutnya, Mas. Oke.
Kalau tadi Abah menyampaikan ada alur ya, ada dari lahir, bermain, belajar dan seterusnya sampai kemudian masuk ke definisi sukses, maka di konsep pendidikan fitrah itu ada 3 tahapan besar dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah fase tarbiyah di masa usia anak 0 sampai 6 tahun, kemudian fase ta'dib 7 sampai 10 tahun, ya kemudian fase taklim untuk mentransfer ilmu. Nah, ini yang akan kita terapkan dalam pengelolaan sekolah kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu salah satunya adalah menyesuaikan dengan tahapan-tahapan usia ini. Jadi tidak perlu yang menggegas, tidak perlu yang ngegas gitu ya, tapi menyesuaikan termasuk dalam memotret bakat anak-anak kita. Nanti kita lihat di slide yang berikutnya. Selanjutnya Mas Ibas. Oke, lanjut saja ke slide yang berikutnya. Oke, lanjut. Ya, di TK kita seperti yang tadi Abah sampaikan ya, bermain. Jadi memang betul-betul kalau di TK itu, di TK yang kita punya, memang banyak bermain. Karena memang bermain itu adalah belajar ya buat mereka. Jadi mereka memang jarang duduk lah ya, tapi lebih banyak beraktivitas yang physically ya, atau bermain tadi itu. Meskipun itu tetap dalam target tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak ceria ya. Di sini anak-anak bagaimana mereka merasa ya, merasa bahwa Allah itu ada, merasa bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang ya. Kemudian mereka juga diakomodir rasa ingin tahunya, mau main apa, mau main ini, main itu, masih kita akomodir. Jadi kita hari-hari di TK itu, ya pagi hari mereka datang, itu adalah sesi mereka bebas memilih mau main apa. Mau main ini dulu, aku mau ini dulu, kita akomodir ya. Yang mereka untuk tadi menuntaskan egosentrisnya gitu. Karena dengan begitu, insya Allah nanti mereka punya energi ya, punya energi untuk mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang mereka mau, apa yang mereka nggak mau, itu akan terekspresikan. Dan itu bagus buat anak-anak usia TK ya, usia di bawah 6 tahun. Baik, selanjutnya Mas Ibas. Ini untuk level SD, selanjutnya. Oke, ini tadi sudah banyak dibahas oleh Abah ya. Apa itu bakat, apa potensi kekuatan ya, dan sebagainya. Ini adalah bakat sifat yang mungkin tadi Abah banyak membahas tentang aktivitas produktif untuk memetakan, untuk memotret bakat anak-anak kita. Nah, kalau di sekolah kami, bakat sifat ini memang menjadi PR, menjadi tugas para guru sekolah dasar untuk memotret bakat sifatnya apa. Lanjut dulu Mas Ibas. Ya. Jadi di sekolah dasar tugas utama guru ya, kalau dikaitkan dengan bakat itu adalah menemukan hilal bakat. Ujungnya itu menemukan hilal bakat. Caranya gimana? Ya, dengan memberikan peluang untuk anak-anak kita agar supaya mereka punya banyak wawasan, banyak kegiatan, dan banyak ketemu orang. Nah, nih. Nah, kemudian agar supaya kegiatan anak-anak kita ini tidak lepas-lepas ya, karena kan saking banyaknya hal-hal yang bisa dikerjakan oleh anak-anak kita ya, atau saking banyaknya hal-hal yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita, yang bisa kita latihkan ke anak-anak kita, maka kami mencoba menyusun sebuah kurikulum lokal ya, yang kami beri judul 10 kompetensi hidup dasar level 1. Nah, ini 10 KD ini adalah cara kita untuk meragamkan kegiatan anak-anak sekaligus memandirikan anak-anak. Karena 10 KHD ini harapannya ketika mereka sudah mengalami 10 KHD ini, lulus dari SD, anak-anak sudah punya kemandirian mengurus diri sendiri. Ya, dengan begitu nanti lulus dari SD, anak-anak bisa
mengenal hilal bakatnya. Kita menyebutnya hilal bakat karena memang belum fix ya, belum fix hilal bakat. Baru ya kira-kira bakatnya anak ini A, B, C, D dan seterusnya. Oke, saya ulangi lagi. Tugas guru SD itu sebenarnya kalau terkait dengan bakat adalah menstimulasi bakat. Dengan cara apa? Dengan cara memungkinkan atau memberikan peluang kepada anak-anak untuk banyak wawasan, banyak kegiatan dan banyak ketemu orang ya dengan beragam ya, dengan beragam. Bukan hanya banyak tapi juga beragam. Nah, di tempat kami ada 10 KAD, 10 kompetensi hidup dasar level 1, karena nanti ada level 2. Dengan begitu, setelah mengalami sekian banyak kegiatan itu, harapannya guru-guru sudah bisa memotret hilal bakatnya anak-anak kita. Oke, selanjutnya masih bahas ke slide yang berikutnya. Ini yang tadi Abah sebut sebagai underlying karakter. Jadi, bakat sifat yang 34 tadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, adalah merupakan bagian dari underlying karakter. Ini agak kacau ini ya. Posisinya ya. Jadi, kita perlu tahu apa karakter dasar dari anak-anak kita selama 6 tahun itu di sekolah dasar ya. Jadi tugas guru-guru itu adalah mencari tahu apa underlying karakter anak-anak kita. Ini saya contohkan, misalnya nih anak-anak punya developer, punya learner, punya communication gitu ya. Maka dari underlying karakter ini ada beberapa aktivitas yang bisa mereka kerjakan. Nah, salah satunya adalah teaching. Aktivitas yang mungkin mereka kerjakan adalah teaching. Dengan aktivitas teaching ini, maka peran apa yang memungkinkan mereka kerjakan? Ya, ada guru, ada dosen, ada trainer. Nah, ini. Nah, tugas guru SD itu adalah menemukan apa sih underlying karakter anak-anak kita. Itu tugas guru SD, guru sekolah dasar. Baru kemudian kalau memang sudah mulai terlihat dan mulai menguat, kita arahkan nih underlying karakter ini untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan underlying karakternya ini gitu. Jadi memang pentingnya kita menemukan underlying karakter ini adalah untuk agar supaya mereka mencoba aktivitas produktif yang sesuai. Gitu. Sehingga tidak harus butuh waktu yang banyak. Karena kita memberikan tantangan berupa aktivitas produktif yang sesuai dengan karakternya. Meskipun pada kenyataannya mereka juga boleh untuk mencoba aktivitas lain yang bisa jadi tidak sesuai atau tidak terlalu sesuai ya dengan underlying karakternya. Ya, kalau tadi Abah sampaikan kerjakan aja semuanya. Kemudian dirasa-rasa mana yang enjoy easy. Ya, kalau anak-anak kita ya kita yang mengamati karena untuk anak SD untuk merasa-rasa itu mungkin perlu dibantu ya. Seneng nggak? Paling seperti itu ya. Kalau di sekolah kita tuh ada emoticon ya, seneng, sedih atau biasa aja gitu ya. Nah, itu mereka merasa-rasa seperti itu. Oke, selanjutnya masih bahas. Ya, ini 10 KHD Bapak Ibu. Ini yang kemudian dialamikan ke anak-anak kita selama proses pembelajaran ya. Jadi mereka melakukan kegiatan dengan tema mengurus diri sendiri. Ya. Nanti ganti lagi tema melayani, tema perjalanan mandiri gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Jogja, nanti insya Allah murid-murid saya di akhir September akan daki Gunung Langgeran. Nggak tinggi itu, cuma 800 meter aja ya. Enggak. Jadi untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun insya Allah sudah bisa. Yang penting dilatihkan saja. Ya bisa gabung untuk yang berdomisili di Jogja. Kita bisa rame-rame ya, daki Gunung Langgeran. Nah itu juga dalam rangka untuk melatih atau mengalamikan anak-anak kita dengan ragam kegiatan. Nah kalau daki gunung itu bisa dimasukkan ke perjalanan mandiri. Meskipun ada juga unsur-unsur yang lain ya, menghasilkan makanan dan minuman,
ada menggunakan teknologi dan seterusnya gitu ya, bisa dimasuk-masukkan seperti itu. Nah ini anak-anak akan senang ya, akan bahagia insya Allah kalau kegiatan yang dirancangkan buat mereka tuh beragam. Ini 10 KD level 1 ya untuk anak SD. Nah insya Allah sudah kita lakukan, sudah kita uji cobakan. Selanjutnya, masih Bas, slide yang berikutnya. Oke, ini standar proses di sekolah ramah bakat. Seperti itu ya, jadi 10 KD itu sebagai sebuah sarana ya untuk mensimulasi berbagai fitrah ya. Salah satunya adalah fitrah bakat. Selanjutnya. Oke, untuk yang level SMP, Bapak Ibu, kalau mungkin ada putra-putri yang usia SMP, yuk menumbuhkan fitrah menuju akil balik. Nah, ini proses yang ada di SMP. Menemukan peradaban. Jadi kalau tadi di SD itu targetnya adalah menemukan hilal bakat, maka di SMP targetnya adalah SMP SMA ya ini ya. Menemukan peran peradabannya. Meskipun tadi bisa jadi itu baru hilal ya, baru hilal. Belum fix ini dan itu ya. Nah, nanti validasinya ketika mereka sudah memasuki atau masuk di dunia kampus bisa, atau setelah mereka selesai di dunia kampus. Itu mereka sudah punya gambaran, aku tuh siapa, aku bisa apa, aku nggak bisa apa, aku mau apa, itu mereka sudah punya gambaran. Tidak nol ya, tidak nol. Karena yang terjadi kan sekarang kebanyakan anak-anak kita itu kadang-kadang, udahlah yang penting kuliah, gitu ya. Yang penting kuliah, yang penting keren kayak orang lain ya, dapat gelar dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak ngerti ini untuk apa dan mau kemana. Nah, di SMP dengan modal hilal bakat dari sekolah dasar itu kita akan uji cobakan anak-anak kita ya, masih beragam juga, tapi sudah menyesuaikan dengan bakat sifat tadi, dengan underlying karakter tadi itu. Ya, dengan cara apa? Kita bisa uji cobakan mengambil dari aktivitas produktif yang ada di TMA ya. Ada 114 aktivitas produktif. Ini ngetiknya agak kacau ini, jadi nggak rapi ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa magang, bisa proyek individu, bisa proyek bersama, ya. Kemudian juga bisa ke maestro ya. Kita datangi maestro. Kemarin kita sudah beberapa dari bulan Juli ya sampai akhir Agustus ini ada beberapa maestro yang sudah anak-anak temui ya dari ahli peramu jamu ya, minuman tradisional yang sudah sampai ke mancanegara ya. Ada coding juga. Jadi beragam tadi itu. Nah, disitulah kemudian nanti ada gambaran peran peradaban apa yang akan mereka ambil. Meskipun Bapak Ibu teman-teman semuanya mengamati bakat anak-anak itu sekali lagi tidak bisa sehari 2 hari ya. Tidak bisa sebulan 2 bulan bahkan. Jadi betul-betul itu nanti terkait dengan keterbukaan atau keberlapangan dada dari orang tua, dari anak sendiri gitu ya. Karena memang pengalaman ada anak-anak atau satu anak ya dari kita yang sangat suka otomotif, tapi orang tuanya, kamu nggak keren ya, kurang keren gitu. Maunya tuh coba deh kamu ikut digital marketing gitu. Yang sifatnya ya lagi ngetren kan sekarang ya. Jadi bakat anak itu seperti diabaikan oleh orang tuanya. Nah, ini yang membuat kadang-kadang jadi lama. Motretnya lama, memberdayakannya juga jadi lama. Karena apa? Karena tabrakan sama keinginan orang tua, mimpi-mimpi orang tua yang dititipkan ke anaknya. Nah, ini belum lagi nanti kalau terkait dengan kesehatan mental ya. Gimana mungkin ada inner side dari anak-anak kita yang belum selesai ya, ada jiwa-jiwa yang terluka.
ya ada hal-hal yang traumatik yang mereka alami itu akan mengkamuflase bakat gitu ya. Ini anak sebenarnya intellection atau karena tertekan nih gitu ya. Ini anak sebenarnya ini bentuknya bakat atau masih apa namanya, karena tekanan-tekanan secara psikis gitu. Ini perlu kita teliti terus, ya perlu kita amati selalu agar supaya fix ini bakat, ini soal kesehatan mental gitu. Selanjutnya Mas Ibas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan 114 aktivitas produktif yang ada di PMA ya, mohon maaf. Kalau di sekolah kami 114 aktivitas ini bisa diinsertkan ke dalam mata pelajaran. Nah, mungkin nanti di sini ada fasil-fasil kami, ada fasilitator kami, ada Mas Ibas sebagai fasil juga. Ada Mbak Susi, saya lihat tadi juga ada masuk ya. Mungkin nanti bisa ikut berbagi ke Bapak Ibu, Bunda ya semuanya di sini bagaimana bakat dipotret dan apa suka dukanya ya. Karena kalau saya rasakan nih teman-teman, memotret bakat itu kayak masuk ke labirin ya. Seperti masuk ke labirin ya. Masuk, mentok lagi, masuk lagi, mentok lagi ya, sampai ketemu jalan keluarnya. Bisa diibaratkan seperti itu gitu. Sehingga butuh kesabaran, sabar dulu, jangan terburu-buru ya. Apalagi kalau aktivitas anak-anak kita belum beragam, belum banyak ketemu orang, ya. Jadi jangan buru-buru deh. Begitu. Selanjutnya, Mas Ibas. Ya, jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah menemukan apa kekuatan anak-anak kita. Ya, kekuatan yang berupa kegiatan yang disukai oleh anak-anak kita. Ya, enjoy easy-nya terutama ya, enjoy easy-nya. Ini menjadi tugas kita dan memang mengamati bakat itu juga butuh rasa ya, dari kita butuh rasa. Kita sebagai pendidik, sebagai orang tua tuh perlu melibatkan rasa. Karena memang kalau tidak begitu akan menjadi sangat mekanistik ya kitanya. Tidak dengan hati ya, tidak dengan hati. Maka ayo kita libatkan hati kita ya untuk memotret bakat anak-anak kita. Selanjutnya Mas Ibas. Ya, ini di 10 KHD lanjutan atau 10 KHD level 2, ini ada di SMP SMA, ya di level SMP SMA. Ada komunikasi, ada berpikir kritis, ya berpikir kreatif, problem solving dan sebagainya. Ini benar-benar kita latihkan ke anak-anak kita. Selain untuk membentuk karakter, tapi juga untuk menggali apa bakat mereka, apa potensi mereka. Ya ini. Ya, tujuannya adalah bagaimana mengakilbalikan mereka. Di kita ada wisuda akil balik ya, teman-teman. Di usia 15 tahun, mereka kita wisuda akil balik. Ya, tujuannya adalah memperkuat kesadaran ya. Memperkuat kesadaran bahwa mereka udah gede ya, bahwa mereka udah dewasa, meskipun baru masa dewasa awal. Nah, ini saya rasa ini menjadi hal atau momen yang buat mereka tuh bikin deg-degan katanya gitu ya. Aduh, aku mau apa ya? Ya, karena di momen wisuda akhir balik ini mereka diminta untuk presentasi apa yang mereka sudah lakukan dan yang akan mereka lakukan ya dikaitkan dengan kemandirian. Ayo mereka punya pendapatan ya meskipun cuma 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 ya. Yang penting mereka punya kesadaran bahwa oh ya oke, sudah saatnya aku mandiri. Ini di 10 kali level 2 atau 10 kali lanjutan ada di SMP dan SMA. Selanjutnya. Selanjutnya Mas Ibas, oke. Ya, ini hanya sebuah alur saja dari apa yang kita kerjakan di sekolah kita. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, kalau soal yang terkait dengan potensi dan tadi ya kekuatan, tadi Abah sudah banyak membahas. Mungkin kita sekarang lebih banyak diskusi saja ya.
apa mungkin yang akan teman-teman, Bapak Ibu, Bunda Ayah sekalian mau tanggapi atau beri masukan atau menyampaikan kegelisahan dan seterusnya, boleh, silakan. Silakan Mas Ibas. Baik, gimana Umi? Ya, lanjut ke tanya jawab ya. Ya silakan Bapak Ibu boleh raise hand apabila ada yang ingin didiskusikan. Nah, ini apa namanya? Santai aja nggih. Ya, Bu santai Budi aja. nggih. Ya, mungkin ada yang bisa didiskusikan ya, misalnya ada kejadian apa terkait dengan bakat ya. Karena belakangan jujur aja nih, di sekolah kita itu bukan menerima, saya dan teman-teman itu mendapatkan cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang anak-anak yang stres ketika sekolah ya. Ya, betul Mas Ibas ya. Betul, Bu. Ya, boleh. Silakan Mas Ibas sambung. Di luar sana banyak ya anak-anak yang mungkin butuh dibantu. Iya, mohon izin nih Bapak Ibu. Wah, ternyata dapat panggung juga ini. Mungkin sedikit sharing terkait apa namanya? Adik-adik di Shakila gitu. Jadi ada beberapa anak tuh yang memang beda anak, beda apa pendekatan. Kalau saya ini ke anak-anak yang jadi kalau di sini ada namanya salah satu fasil kita tuh Mas Evan itu apa ya? Ya nggak tahu ini ngobrol santai terus mengklasifikasikan ya. Membagi aja anak-anak yang sekarang itu kalau memang terlihat lagi lihat apa nah, kan lagi masa pencarian jati diri gitu ya. Jadi ada 2 anak yang mungkin menunjukkan capernya dalam bentuk mungkin kenakalan. Satunya nakal informasi, satunya lagi nakal perilaku. Nah, begitu. Yang nakal informasi mungkin ini dari apa namanya asupan informasi mereka dari mana-mana gitu ya. Terus kemudian mereka mencoba menyimpulkan gitu ya, sependek yang mereka pelajari gitu. Akhirnya mereka memberikan statement-statement yang unik gitu ya. Ya kita nggak anggap itu sebuah kenakalan yang luar biasa, enggak sih. Mungkin kalau kita bercermin dari diri kita waktu usia mereka, ya kurang lebihnya begitu gitu. Itu bentuk caper kita aja sih sebenarnya. Akhirnya ya kita coba tanggepin pelan-pelan, misalkan ada yang bilang seperti ini, "Ya saya percaya Tuhan itu ada, tapi nggak yakin aja," gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada lagi yang mungkin, kita apa namanya, gini, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, terus ngapain gitu ada orang yang, dihukum, mendapatkan azab gitu. Mana bentuk apa, pengasihnya, Tuhan gitu ya. Nah ini di sekolah kita ini, alhamdulillahnya karena memang, kurikulumnya, fitrah nggih, berbasis fitrah itu, yang insya Allah besok hari akan kita, belajari bersama gitu. Jadi kita bawa santai aja, ini dalam fase-fase penumbuhan fitrah iman teman-teman, gitu. Terkait tentang bakat, wah ada anak-anak yang unik banget ini. Kan bakat itu kadang-kadang si anak juga sendirinya bingung gitu nggih Bapak Ibu nggih. Bingung gitu mendefinisikan keinginan mereka, menjelaskan keinginan mereka itu bingung. Maka kita itu, mencoba untuk membantu mereka, mendefinisikan itu. Ada juga anak yang mungkin, apa ya, ngakunya ke kita itu dia senang di dunia otomotif gitu. Tapi uniknya ketika dimagangkan, diminta untuk membongkar pasang, megang oli aja jijik. Jadi, wah ini valid nggak ini apa pengakuan dia? Akhirnya kita bantu ajak ngobrol gitu. "Kamu itu senang otomotif?" "Iya senang." "Tapi kalau bongkar-bongkar begini jijik nggak?" "Jijik," katanya. "Kurang ini sih Mas, gimana gitu ya." Apa sih bahasanya? Saya kemarin bilangnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Beberapa waktu lalu ngobrol lagi. Oh, intinya apa ya, kayak apa sih, jijik ya. Terus kemudian kita tanya, "Tapi kamu, apa namanya, kalau disuruh, ngobrolin spare part paham? Paham. Kalau kamu, apa namanya, ngobrolin jenis-jenis mobil paham? Paham. Kalau disuruh jualan mobilnya, spare part-nya, bisa? Mungkin bisa Mas," gitu katanya. "Enjoy kamu, pernah jualan apa? Ini." "Oh, berarti kemungkinan dia di otomotif tapi bukan di bagian teknisinya."
tapi di bagian jual belinya, kemudian manage apa namanya bengkelnya, seperti itu Bu Budi. Itu yang mungkin terjadi. Ada lagi anak-anak yang mungkin apa namanya ya, mengaku senang di dunia masak gitu. Ditanya, kamu sudah pernah masak apa aja? Belum pernah. Wah ini kesukaannya di mana ini? Kita tanya ini. Seneng makan? Iya, seneng kalau disuruh ngerasain makanan, bisa gitu. Enak enak, tahu, apa namanya, kurang apa, kayaknya tahu sih menurut selera saya. Kemungkinan dia bukan di kokinya, bukan. Tapi semacam, konten kreator di food vlogger seperti itu. "Oh bisa jadi itu Mas, tapi saya nggak pede, apa namanya, kalau tampil." Wah ini jadi PR baru buat fasil-fasilnya. Aduh gimana nih, food vlogger tapi nggak pede tampil. Oh. Terus kemudian kita coba, gimana kalau kamu food vlogger tapi nggak usah nongol? Boleh juga sih, cuman gimana ya nanti ya? Ya coba jalanin aja dulu gitu. Jadi, kita mencoba untuk memotret anak-anak tuh begitu, Bu. Mungkin itu Bu Budi. Ya, baik. Jadi memotret bakat anak-anak itu tuh memang apa ya, butuh merenung ya, butuh diamati betul. Ini apa ya? Ini arahnya kemana gitu ya? Kalau tadi Abang menyampaikan coba yang area ini, ya area ini dan seterusnya, ya memang begitu ya. Cobain. Mungkin saya pernah cerita juga, jadi ada anak yang suka hewan gitu ya. Kita mikirnya, oh dokter hewan nih gitu kan. Kita arahkan ke kedokteran hewan gitu. Tapi ternyata begitu dia magang ya perjalanan lebih ke sini lagi itu ternyata memang ya ternyata bukan dokter tapi lebih ke ternak ya, lebih ke peternakan. Peternakan pun itu juga di sebelah mana lagi karena ternyata dia bukan bukan tipe di manajemen ya. Kalau leadership punya ya, leadership punya. Teknis juga dia punya, bisa gitu ya. Nah, ini kita perlu cari tahu lagi peternakan tapi di sebelah mana gitu. Nah, ini tadi ya Bunda Melati ya yang mungkin ini sebagai apa namanya tambahan juga ya. Memang memotret bakat itu memang tidak bisa serta-merta sak-deksaknya kalau orang Jogja bilang ya. Jadi betul-betul tidak bisa digas, tidak bisa menggegas begitu. Nah, ini. Nah, sebenarnya kita ada satu tools ya, Mas Ibas ya. Bisa disimulasikan nggak, Mas? Oh Atau iya boleh. Jadi kita ada tools untuk mengamati bakat anak-anak kita yang nyicil istilahnya bisa kita pakai untuk menabung ya, nabung hasil pengamatan gitu. Ya, mirip dengan TMA, ya, mirip dengan TMA, tapi ini adalah hasil pengamatan kita terhadap anak-anak kita, ya. Kalau TMA kan mungkin lebih ke diri kita sendiri. Ada ujungnya nggak, Mas? Udah. Bagaimana? Ya, Gimana? lanjut gimana terus? Boleh lanjutkan dulu. Oke. Sebentar ya. Sudah tampil belum? Ya, oke. Oke sudah. Ini Bapak Ibu mohon izin untuk sedikit mensimulasikan apa namanya ini, mendemokan gitu ya. Mendemokan salah satu ikhtiar dari tim kita nggih, Bu Budi gitu nggih. Ya, Ya, beliau mengupayakan untuk membikin aplikasi yang memudahkan guru-guru, terutama barangkali di sini ada Bapak Ibu guru atau mungkin pemilik lembaga pendidikan itu. Ini salah satu ikhtiar kami untuk membantu memudahkan para guru ya, terutamanya adalah wali kelas gitu ya, karena yang akan membersamai dalam koloni kecil gitu. Nah ini akan kita simulasikan, jadi kan kita bingung tuh gitu, gimana sih, apa namanya, ngamatin bakat anak, nanti sudah dicatat, cara mensinkronkannya bagaimana dengan pengamatan sebelumnya. Nah ini ikhtiarnya gitu. Kita mohon izin mungkin memakai salah satu akun yang sudah ada, apa namanya, pesertanya gitu ya, yang sudah dipakai gitu. Ini salah satu di SMK, eee, Madinatul Quran di daerah Jonggol, Bogor gitu. Jadi nanti, misalkan Bapak Ibu yang memiliki, apa namanya, lembaga pendidikan atau berkecimpung, berkarya, berkiprah di situ, ini, bisa membantu nggih, kita coba dari akunnya SMK Madinatul Quran.
Nah, nanti akan dimasukkan terlebih dahulu kode referensinya. Ini gampangnya adalah akun dari sekolah tersebut. Ini masih dalam tahap pengembangan juga nggih Bapak Ibu nggih. Jadi akan terus kita create berkembang. Tampilannya seperti ini karena memang didesain awalnya untuk tampilan mobile. Jadi kan nggak mungkin kalau guru-guru setiap saat pakai laptop nggih. Kalau pakai HP kan mudah gitu. Ini kita masukkan misalkan nama kegiatannya apa ya? Apa boleh kira-kira dibantu? Kalau ini hasil kemarin kita belajar membuat event, kemudian belajar apa lagi, futsal, masak, panahan. Mungkin ada usul kegiatan apa? Bapak Ibu, boleh langsung kita tektokan aja, interaktif aja. Misalkan dalam kegiatan apa itu yang bisa kita amati bakatnya? Mungkin bisa dibantu siapa tadi, Bu Agis ya? Ini Bu Bu Melati ada Agis, nih. Bu Melati Bu Melati membuat ya. kolam lele. Membuat kolam lele. Oh iya, membuat kolam lele misalkan. Kegiatan membuat kolam lele. Oke. Misalkan nama siswanya adalah Aditya Syahki. Lagi. Langsung saja. Ya, ini namanya sudah ada, kita klik namanya Aditya gitu. Jenis pengamatannya nanti gimana? Kita pengen simple-simple aja atau kompleks gitu atau advance. Kita bisa pilih. Kita coba cek dulu yang simple bagaimana. Isinya apa aja sih gitu ya. Nah, ini ada 8 klaster yang tadi dijelaskan sama Abah ya. Ini misalkan kita melihat si anak ini dalam pembuatan kolam lele gitu. Dia ini nongol nih bisa memimpin teman-temannya. Kamu tolong dong ambilin palu misalkan. Kamu tolong dong tarikin terpalnya, begitu ya Bu Budi ya. Iya. Nah, kemudian dia bisa bukan mengkontrol memimpin temennya itu untuk proyek pembuatan kolam lele gitu. Nah, kemudian kita berarti letaknya di mana itu? Kalau pemimpin itu? Di ranah mana? Di klaster mana? Headman ya? Ya Bu Budi ya? Ya. Oke. Kemudian berarti apa itu? Anak yang bisa memimpin teman-temannya, menyuruh gitu ya. Itu dia apakah arranger, commander, mediator, seller, atau selector? Kira-kira apa itu? Boleh Apa? interaktif, Ayah Bunda? Melati boleh silakan. Silakan. Commander, kata Bu Melati, commander, oke. Nah, kita langsung klik di bagian commander. Nah, ini hasil pengamatannya bagaimana? Ternyata si anak ini bagus banget ya dalam memanage temannya atau mengkontrol temannya itu, memberikan komen ke teman-temannya. Ya, kita berikan nilai 8 sampai 10 gitu ya. Berarti nanti kita berikan ekspresi. Menurut anaknya kira-kira kamu gimana? Seneng atau seneng banget gitu atau sangat senang? Oh, ternyata dia sangat senang. Oke, kita berikan nilai di 9 sampai 10. Misalkan senangnya nggak banget gitu ya, kita kasih. Udah selesai. Kemudian ini bentuk pengamatnya siapa? Misalkan dalam hal ini saya. Nanti di sini ada nama saya, person 1 namanya Ibas misalkan. Nah, nanti di sini sudah ada nih nama-namanya. Misalkan Darmansyah gitu. Nanti catatannya apa gitu. Misalkan si Adit tadi bisa memberi instruksi dengan baik. Baik, jelas, mudah dipahami. Ini nanti sebagai catatan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Nah, ini untuk pengamatan yang sifatnya simpel aja gitu, Bapak Ibu guru. Terutama Bapak Ibu guru ya, atau Ayah Bunda gitu. Sebentar, ini sinyalnya agak butuh disayang-sayang. Nah, sudah selesai. Terima kasih telah melaporkan pengamatan siswa hari ini. Nanti akan seperti itu. Jadi ini tools yang bisa jadi pegangan para guru terutama ya begitu Bu Budi. Mungkin bisa kita lanjut lagi untuk pengamatan yang lainnya. Ya, baik. Jadi ini nanti kita punya tabungan hasil pengamatan ya.
dan hasilnya di ujung itu nanti akan ada ini anak punya kekuatan apa saja, sehingga mudah bagi kita untuk mengarahkan dia ya untuk memilih aktivitas produktif ya, mau di mana nih, mau nyobain yang mana dulu gitu ya. Ada pertanyaan tuh Mas Ibas, model outputnya seperti apa? Ya, Ya, model outputnya seperti apa Mas Ibas? Oh ya, Bu Melati, nanti ini model outputnya mirip dengan talent mapping. Saya mohon maaf, sepertinya di device yang satunya lagi. Jadi apa namanya, nanti ada laporan bahkan sampai ke anak ini me time-nya itu apa gitu, misalkan menyendiri di tempat sunyi ya. Terus kemudian apa ya, Umi masih nyimpen nggak apa namanya, hasil itu pengamatannya itu masih ada nggak? ya di satunya. Ini ganti Iya, komputer. Ya. jadi begitu. Nanti sampai apa namanya, di tahap profil pelajar Pancasila itu juga sesuai. Jadi ini mendekati apa yang Pak Nadiem itu mungkin apa namanya, wacanakan gitu ya, Mi ya. Ya, ya, Konsep-konsep Pak Nadiem. ya, ya. Jadi memang nanti Dan ini outputnya itu nanti akan dikaitkan juga, diarahkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada apa namanya keragaman global gitu ya. Ada critical thinking dan seterusnya. Dikaitkan ke sana juga. Sehingga nanti mungkin lebih ramah ya, lebih ramah dengan sistem pendidikan Indonesia karena dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira seperti itu, Bu Melati, Bunda Melati ya. Jadi hasilnya kira-kira seperti TMA, tapi bedanya TMA itu kita yang bercermin ya. Kalau yang ini anak-anak yang atau kita yang memotret anak-anak kita begitu. Dan ini memang menjadi sebagai bekal awalan saja untuk ke depan anak-anak yang mau seperti apa, itu nanti mereka perlu di asesmen sendiri. Maksudnya mereka perlu memotret diri sendiri begitu. Akan lebih valid insya Allah. Kalau sudah 3B-nya sudah jalan, insya Allah akan lebih valid ya. Anak-anak memotret dirinya sendiri. Tidak tergantung dengan kita. Oke, begitu nggih. Terima kasih Mas Ibas sudah mendemonstrasikan. Kemudian ini ada pertanyaan ini, ada Bunda Izati. Bagaimana untuk yang anaknya di usia PAUD? Apa poin penting yang harus kita observasi sebagai bekal untuk mengenali bakat anak? Jadi kalau dari ya saya belajar gitu ya, sependek yang saya tahu nih, Bun. Jadi kalau untuk anak PAUD itu kalau dalam konsep fitrah itu memang lebih fokus bagaimana menjadikan mereka itu menumbuhkan rasa-rasanya gitu ya. Jadi kalau disampaikan oleh Bunda Elrisman itu masa PAUD itu adalah pusat rasa, pusat perasaan. Ya, jadi bukan pusat untuk berpikir ya, apa namanya, memperbanyak hafalan dan seterusnya, tapi lebih ke bagaimana mengutamakan atau mengedepankan ya, mengedepankan perasaannya. Jadi menumbuhkan perasaannya. Jadi rasa bergairah untuk belajar, ya, melakukan kebaikan, itu lebih ke situ kalau untuk anak PAUD. Izinkan mereka banyak bergerak, banyak menyentuh, ya, banyak apa namanya bertanya, dan kita siap dengan jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh mereka gitu. Jadi kalau bisa anak PAUD itu memang jangan banyak duduk dulu gitu ya. Penean boleh ya, naik-naik pohon, naik-naik tadi ada yang naik teralis ya, nggak apa-apa juga. Naik apa namanya, ya pokoknya manjat-manjat gitu ya, itu tolong diizinkan agar supaya mereka menjadi anak-anak yang selesai dengan egonya gitu ya. Karena kalau sudah selesai dengan egonya, insya Allah nanti mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka rasa gitu. Jadi fokus aja ke situ dulu. Kalau anak di usia PAUD itu secara psikologis tidak ada masalah, bertumbuh dengan baik, positif, konstruktif, maka insya Allah di fase SD mereka akan lebih mudah mengekspresikan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka.
dan itu memudahkan buat kita untuk memotret bakat kita, bakat anak-anak kita. Ya, karena anak-anak SD sekarang mungkin tidak semuanya ya, ada anak-anak SD yang memang kurang berani mengekspresikan karena sudah terlatih untuk banyak diam, banyak mendengar, banyak duduk gitu ya. Sehingga tidak jelas tuh dia mau apa dan apa yang mereka rasakan gitu. Karena sekali lagi bakat itu kan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ucapkan secara spontan itu bakat. Makanya kalau buat kita para pendidik itu antenanya harus dipasang terus gitu ya. Antenanya pengamatan itu harus dipasang terus. Kenapa? Ya tadi tuh spontan-spontan ya, dalam bentuk tadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka ucapkan ya. Apa yang mereka lakukan seperti itu, Bun. Itu nggih, Bunda Izati ya. Kalau untuk anak PAUD seperti itu kalau dari yang kita pahami, yang kita lakukan ya. Jadi udah bermain aja anak-anak PAUD itu sambil mengamati karakternya. Oh ini perasa ya, banyak ide, banyak gagasan. Oh ternyata dia seorang commander ya. Teman-teman itu nggak usah disuruh udah ngikutin dia gitu ya. Itu karakternya, itu bakat juga. Gitu. Baik, itu mungkin ya. Nggih, saya Bu Izati. Itu masih Bas, ada lagi? Mungkin menambahi tadi yang ditanyakan sama Bu Melati nggih, Bu Melati nggih. Itu nanti insya Allah akan kita coba kirimkan ke grup nggih. Contoh outputnya gitu ya, Bu Budi ya. Buat biar ada gambaran. Ini karena tadi kan guru itu misalkan ada Bu Kori di sini juga yang sehari-hari membersamai anak-anak gitu ya. Jadi setiap hari ketemu nih, tiba-tiba ketemu sama si A, sama si B, si C gitu. Dia dapat apa Bu Kori menangkap satu ekspresi bakat dari anak-anak gitu, langsung di-input gitu ya. Nanti selama 6 bulan ya 1 semester itu ada laporan gitu. Nanti sekalian bisa dibersamakan dengan waktu penerimaan rapot. Bentuk laporan perkembangan terkait bakat si anak ini. Begitu ya Bu Budi ya? Ya. Dan itu tambahannya insya Allah. Jadi, sama-sama Bu Melati. Ada pertanyaan dari Bu Agis? Ya. Silakan Bu Agis, boleh langsung interaksi. Oke, terima kasih waktunya. Saya mau menanyakan, kalau di Sekolah Ramah Bakat ini, sistem kurikulumnya seperti apa nggih untuk pelajaran-pelajaran dari pemerintah? Itu saja. Bu Agisan, Bu Agis. Hatur nuwun. Ya, baik. Jadi kita itu kalau secara komposisi ya, secara komposisi itu memang lebih fokus bagaimana kita menumbuhkan fitrahnya anak-anak. Satunya fitrah bakat. Kalau untuk target kognitif kita ambil dari kurikulum pemerintah, tapi ya sekedarnya saja yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang memang belum dibutuhkan ya kita coba untuk ya udah nih nanti dulu. Karena kalau memang kita mau fokus ke karakter, mau fokus ke fitrah, itu memang butuh waktu yang panjang. Ya contohnya pada bulan ini kita sedang fokus menumbuhkan fitrahnya anak-anak di fitrah iman. Maka berbagai strategi, berbagai cara kita pikirkan dengan semampunya kita ya. Jadi kita kalau kita rapat tuh diskusinya panjang gitu karena harus menemukan strategi yang tepat ya buat anak-anak kita. Karena yang kita hadapi ini tuh anak-anak yang hidup di zaman yang berbeda ya. Jadi kita perlu mengadaptasikan betul kira-kira strategi ini cocok nggak buat mereka ya, atau menarik nggak buat mereka seperti itu. Jadi kita sampai ke sana Bu. Dan pekan depan yang masih bahas ya, kita sedang menyiapkan sebuah rancangan pembelajaran yang fokusnya ke Amazing Quran ya, Amazing Quran itu bagian dari fitrah iman. Jadi kita buat proyek-proyek ya, buat kegiatan yang memang mendukung untuk mereka mencintai Al-Quran. Seperti itu. Ini untuk SMP ya. Jadi mau nggak mau
akademiknya sedikit. Kalau eh, kalau dibuat porsi mungkin dalam sehari kita hanya ada 1 jam akademik, 1 jam akademik, selebihnya project-project gitu. Project-project, ketemu maestro, atau yang lainnya lah ya, seperti itu. Begitu Bu Agisan. Bu Agisan tinggal di mana tadi ya? Di Jember, Bu. Oh, di Jember. Oh, Jember. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjut di lain waktu ya, Bu Agisan ya. Saya senang kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang mau bermetamorfosis menjadi kupu-kupu indah ya. Senang banget. Jadi banyak temennya. Boleh nanti Bu Agisan ngobrol lagi ya. Lewat WA boleh. Mungkin kita nge-Zoom juga boleh ya untuk melanjutkan obrolan soal bagaimana sekolah ramah bakat. Begitu mungkin? Ada lagi? Oke, Masih Bas? ada lagi Bunda? Silakan Bunda, barangkali ada yang ingin di-sharingkan. Ya. Bu Agustin, Bu Tami, Bu Agis, Bu Agis. Ani, Ya. monggo. Bu Melati, Bu Izati, monggo. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada? Baik, kalau memang sudah tidak dirasa cukup, monggo barangkali Bu Budi ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan di sesi kedua di hari pertama ini. Ya, baik. Teman-teman semuanya, Bunda Ayah, untuk memotret bakat anak-anak kita itu memang sekali lagi butuh waktu dan butuh bareng-bareng. Ya, butuh bareng-bareng. Kalau kita sendirian tuh, aduh, masya Allah gitu ya. Memang luar biasa ya, butuh perjuangan betul gitu. Jadi makanya kalau ada teman-teman guru yang mau mencoba untuk bagaimana sih sekolah ramah bakat, sekali lagi kita senang kalau harus diminta untuk berbagi ya atau sharing gitu, senang banget ya. Di sini ada nih Bu Agisan, ada Bu Kori nih yang sedang berjuang sekuat-kuatnya ya Bu Kori ya mempertahankan bagaimana SRB tetap berjalan ya. Itu memang tidak bisa sendirian, berat kalau sendirian ya. Baik, itu aja sih mungkin. Jangan segan untuk kontak-kontak kami ya, bagaimana agar supaya anak-anak kita itu terpotret dan terberdayakan bakatnya dari bawah, dari usia sekolah dasar ya, bahkan dari TK itu ya, kita amati terus. Itu mungkin. Itu Bu Budi, Bu Agustin. Pengen tanya lebih banyak, tapi offline bisa nggih? Gitu. Gimana Bu Budi? Bisa aja, ya, bisa aja. Oke. Bisa aja. Untuk Bu Melati ini ada pertanyaan juga nih Bu Budi. Berarti untuk akses aplikasi harus menjadi siswa di sana ya Bu? Enggak sih, enggak, nanti kita bisa kerjasamakan ya, kita bisa kerjasamakan. Tapi kalau mau jadi siswa Sakila, siswa sekolah kami lebih senang lagi ya Mas Ibas ya. Lebih mudah ya, Insya Allah. Bisa Bun, ini Bu Mati bisa Yogya kok ya. Oh iya, iya ya. Boleh nanti silakan lebih lanjut bisa didiskusikan ya. Ya baik, ya Bu Melati, baik, siap. Saya ingat sekarang, karena tadi sudah kenalan ya, ternyata bisa Yogya. Ya insya Allah bisa Bu. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu mungkin ya, itu aja mungkin masih bahas ya. Mudah-mudahan Cukup Bu Budi? ya sudah cukup. Ya baik. Demikian Bunda sekalian, ini ternyata dicek banyak bundanya ya. Saya yang satu-satunya panda di sini, ya, Ibu, Bapak, Ibu. Ya, oh ini Umi, saya ini udah dapat apa namanya contoh hasilnya, boleh di-share sekarang atau Boleh, bagaimana? boleh, ya. Boleh. Ya, sebentar saya coba.
Ya, oke, sebentar. Saya coba buka dulu. Sebentar, nggih. Oke. Ini kurang lebihnya sama, saya izin share screen. WPS. Oke. Sudah muncul belum, nggih? Sudah. Oke. Ini hasilnya. Jadi kurang lebihnya begini. Ini kurang lebihnya sama dengan TMA, tapi ini versi kita sebagai pengamat gitu. Kalau anak-anak masih kecil diminta untuk mengisi itu kan susah, nggih. Pendampingnya yang bakal nanti swaber, ekstra swaber ini anaknya. Nah, ini contohnya begini, nanti sampai di mengasah pada sisi tajamnya ya. Ini apa namanya dijelaskan di awal, ini yang atas ini pengertiannya, kemudian di bawahnya ini ada Aditya Syahki, ya, dia lahir di 19 November 2008, adalah pribadi yang banyak idenya, baik yang belum pernah ada maupun dari pikiran lateralnya, teratur, rapi, suka melayani, dan segala sesuatu harus direncanakan, analitis, dan senang berkomunikasi. Senang berkomunikasi, mengkomunikasikan idenya, suka mengumpulkan berbagai informasi atau teratur. Orang yang senang mengkomunikasikan sesuatu yang sederhana menjadi menarik, selalu ingin memajukan orang lain dan senang melihat kemajuan. Nah, ini di sini bisa sampai tahap me time-nya adalah ketika menyendiri, ketika berinteraksi dengan orang, lebih senang mengatur orang daripada bekerja sama dengan yang lain, atau melayani atau merawatnya. Ketika menyendiri atau tidak berinteraksi, lebih senang aktivitas tidak berpikir yang, gimana tadi cara baca saya? Lebih senang ketika menyendiri atau tidak berinteraksi, lebih senang aktivitas tidak berpikir yang berada di berpikir, ini ada typo, mohon maaf, tentang ide atau kreativitas. Ini sampai nanti, nah ini nanti yang apa namanya harus dijelaskan nih, Bunda, yang ada lingkaran ini. Ini panah saya nggak kelihatan ya? Ya Bu ya? Kelihatan. Kelihatan ya, kursornya ya, kelihatan ya. Ini nanti akan bisa dijelaskan. Misalkan ini nanti ada, loh si anak ini apa namanya dari bakatnya, potensi bakatnya ini kelihatan dia tuh ada potensi di apa namanya ideation gitu ya misalkan. Kok tapi apa namanya ada gap gitu ya di strength tipologinya begitu. Ini ada apa? Ada masalah apa gitu ya. Nah, itu biasanya itu yang nampak di situ adalah ada hubungannya dengan apa namanya kesehatan mental, ada hubungannya dengan luka pengasuhan ya. Itu insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas ya Bu Budi ya terkait Ya, itu ya. ya Bu Budi ya. Nah, nanti apa namanya bisa sampai ke tahap ya di sini apa namanya konsistensi anak ini ketika apa namanya mengisi asesmennya suatu saat nanti itu tingkat apa namanya keistiqomahannya itu akan terlihat. Oh si anak ini apa namanya bakatnya udah mendekati valid ini gitu. Nah, nanti bisa kita coba dikonfirmasi ke anak itu sendiri begitu. Ini sampai nanti ada di apa ini? Iya. Di apa namanya profil pelajar Pancasilanya, gitu. Nah, nanti bisa sampai ke apa namanya? Nggak begitu kelihatan. Ya, ini gambaran profil anak-anak, profil si Aditya ini ketika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dipotretnya pakai profil pelajar Pancasila, kira-kira begitu. Ya, begitu, Bapak Ibu lagi Bunda-bunda. Ya. Ini Mungkin pengisiannya bisa itu ada yang Bu Melati tanya lagi tuh, Mas. Pengisiannya per oh semester iya, atau per tahun untuk dapat outputnya. pengisiannya per semester atau per tahun untuk dapatkan outputnya. Untuk dapatkan outputnya biasanya per semester, Bunda. Biasanya jadi ketika penerimaan rapot itu, jadi selama 6 bulan ini hasil pengamatan dari apa namanya para guru atau para fasil gitu ya. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau hasil per semesternya bisa dikumpulkan. Nah, nanti juga ada di
ujung misalkan 3 tahun, 6 tahun kalau di Shakila berharapnya begitu ya Bu Budi ya. Ya, Selama anak ini berada di Shakila, kalau dia dari SD, outputnya setelah SMP ya sajalah kita kan. Kalau dia dari SD, setelah SMP kita berikan, ini sependek pengamatan kita, karena agak jauh ya Bu ya. Sependek pengamatan kita, Bunda atau Ayah seperti ini. Nanti coba akan kita validasi lagi ketika dia di SMA. Ternyata kalau di SMP menunjukkan ABCD, di SMA kok ada perubahan, biasanya nggak gesernya nggak jauh gitu. Atau ketika luka pengasuhannya atau mungkin kesehatan mentalnya, luka pengasuhan ya, Mi? ya, Apa? kesehatan mental sudah Luka membaik. pengasuhannya sudah apa? Ketika kesehatan mentalnya membaik, luka pengasuhannya sudah Ya, sembuh. kalau kesehatan mentalnya membaik, luka pengasuhannya sudah terbasuh gitu ya. Itu insya Allah di SMA-nya nanti itu akan ada perubahan yang apa ya? Yang tadi ada gap gitu nggih antara bakat dan strength tipologi kalau ada di hasil TMA kalau Bapak Ibu sudah pernah tes. Itu nanti akan perlahan mendekat gitu, menjadi satu titik yang sama. Kalau ada gap kan berarti ada masalah nih, ada something. Nah, nanti akan ada menuju ke titik yang sama. Begitu akan tervalidasi bakatnya. Di sini ada kemarin salah satu murid yang mau nggak mau kita coba untuk tes gitu ya. Di usianya masih 16 tahun gitu. Nah, ternyata itu ada gap jauh antara bakat sama strength tipologinya. Setelah kita tanya-tanya, oh ternyata ada luka pengasuhan yang mungkin belum terbasuh dengan sempurna begitu. Jadi begitu Bu Melati. Jadi setiap semester insya Allah begitu. Ya, baik. Sudah cukup? Mungkin tak scroll aja dulu sebentar ya Bu ya. Ini tadi sudah, kemudian ini sudah. Ini lengkap banget. Ini ada berapa? Oh, yang bawah belum. Ini ada weakness-nya. Sebentar, harus pelan ternyata. Oh, sudah. Oh, udah beda anak ini. Nih. Sudah beda anak. Jadi ini sudah, Bu Baik. Budi. Ya, sudah. Mari kita tutup bersama-sama. Terima kasih banyak ya, Bunda Ayah. Ketemu lagi besok hari. Kita akan melihat bagaimana kurikulum fitrah diimplementasikan di sekolah. Dan mungkin nanti akan bisa disinergikan dengan pendidikan di rumah. Ya. Monggo, Mas Ibas. Kita tutup saja. Baik, demikian Bunda dan rekan-rekan sesama pejuang pendidikan. Insya Allah Bapak Ibu, Bunda-Bunda sekalian yang mungkin mengelola pendidikan tidak sendiri. Kita sedang mengupayakan yang terbaik buat generasi penerus kita, ya. Karena nggak mungkin akan kita terus gitu ya. Dan realitanya semakin meresahkan keadaan pendidikan kita ya, adik-adik kita. Kasihan gitu berada di zaman yang membuat mereka itu mudah terdistraksi dengan banyaknya informasi, karena mudahnya akses informasi itu, dan membuat mereka mudah untuk membanding-bandingkan diri, sehingga yang seharusnya tadi jadi potensi malah tertutupi gitu. Akhirnya mereka tidak fokus sama kekuatan, malah justru fokus untuk menutupi kekurangan. Begitu nggih. Jazakumullah khair, informasinya lengkap sampai ke hal teknis. Oh ya, sama-sama Bunda Agis ya. Dan Bunda sekalian, mungkin kita cukupkan nggih, Bu Budi. Sampai bertemu di sesi hari berikutnya, hari kedua. Insya Allah kita akan kupas bagaimana menumbuhkan fitrah di sekolah gitu ya. Yang mana erat kaitannya menumbuhkan fitrah ini dengan bakat atau potensi anak-anak kita. Bagaimana lebih detailnya kita sampai ketemu di hari berikutnya. Terima kasih Bunda-bunda sekalian yang sudah hadir, para pejuang pendidikan, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Demikian, assalamualaikum. Kita tutup Bu Budi nggih. Kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Budi. Sama, Bu Kori, terima kasih. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ibas. Undur diri. Assalamualaikum. Salam Bu Yanti. Terima kasih. Ampun. Terima kasih Bu Budi, Mas Ibas, izin live, matur suwun. Bu Yuni, ada Bu Yuni. Terima kasih. Suka aneh-aneh lagi kelas.